TKDN jadi kambing hitam setelah Presiden Donald Trump menetapkan tarif impor 32% untuk produk-produk Indonesia. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri itu dituding sebagai penghalang dagang oleh Amerika. Padahal TKDN adalah senjata Indonesia untuk membangun industri lokal. TKDN bukan untuk sekedar dagang, tetapi untuk menentukan arah laju industri Indonesia ke depannya. Tapi yang mengejutkan adalah pemerintah memberi sinyal akan melonggarkan TKDN. Ini bagian dari negosiasi untuk meredam tekanan tarif, sekaligus menarik lebih banyak investasi. Muncul kemudian suara-suara pro dan kontra dari beberapa kalangan. Bagi yang pro, ini adalah langkah realistis. Sedangkan bagi yang kontra, ini seperti membuka pintu bagi masuknya gelombang produk-produk impor. Akibatnya, industri nasional yang baru saja bangkit bisa luluh lantak. Kini pemerintah berada di persimpangan. Benarkah pelonggaran TKDN bisa memperkuat relasi luar dan menarik investasi strategis? Atau justru menjadi awal petaka bagi industri lokal? Sebab muncul kemudian bayang-bayang deindustrialisasi, ancaman PHK massal, dan daya saing yang bisa runtuh jika proteksi terhadap pelaku usaha dalam negeri dilepas tanpa strategi yang jelas. Memangnya seberapa besar sih dampak rencana pelonggaran TKDN terhadap masa depan industri kita? Yuk, kita cari tahu. Sejumlah aturan dinilai menghambat kegiatan perdagangan Amerika Serikat di Indonesia. Di antaranya adalah kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kita tahu dengan kebijakan TKDN, maka sebagian besar isi sebuah produk harus dibuat di Indonesia. Ini dianggap menyulitkan produk-produk Amerika untuk bisa bersaing di Indonesia. Amerika juga menilai proses perizinan impor di negeri kita terlalu rumit dan tidak ramah bagi pelaku usaha asing. Belum lagi aturan baru mengenai devisa hasil ekspor. Aturan ini mewajibkan perusahaan tambang menyimpan hasil ekspor di bank dalam negeri jika nilainya melebihi 250.000 US dollar. Serangkaian kebijakan itu disebut Amerika sebagai hambatan non-tarif. Meskipun bukan pajak, namun dianggap dapat atau telah mengganggu kelancaran perdagangan. Ini merugikan dan dirasa tidak adil oleh para pelaku usaha Amerika. Presiden Donald Trump lalu merespon dengan menetapkan tarif impor 32% untuk produk asal Indonesia. Tarif setinggi itu adalah tekanan agar Indonesia bersedia menyesuaikan berbagai aturan dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Amerika. Pemerintah langsung merespon. Awal April 2025 di dalam sebuah forum, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap melonggarkan aturan TKDN, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Prabowo menilai kewajiban kandungan lokal yang terlalu kaku justru menghambat daya saing industri. Oleh karenanya, Presiden mengusulkan agar TKDN berbasis insentif dan tidak lagi menjadi syarat wajib. Peningkatan kapasitas industri menurut Presiden butuh dukungan dari pendidikan, teknologi, dan juga riset, bukan sekadar dari aturan. Pemerintah lewat proses negosiasi sedang terus berupaya menurunkan ketentuan tarif 32%. Ada beberapa opsi yang ditawarkan, di antaranya membuka lebih banyak impor barang AS, mencabut kuota, dan melonggarkan TKDN. Kelonggaran yang diminta pemerintah AS terfokus pada produk-produk teknologi informasi. Pemerintah telah bersikap terbuka sambil tetap menjaga arah kebijakan industri di dalam negeri. Untuk memahami sengkarut hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat, kita perlu melihat awal terbitnya kebijakan TKDN. Kita tahu ketentuan TKDN dibuat untuk mendorong tumbuhnya industri lokal. Pemerintah ingin agar bahan baku, teknologi, sampai tenaga kerja dalam negeri bisa digunakan sebanyak mungkin. Dengan demikian diharapkan industri lokal punya daya saing global. Sedangkan para pelaku usahanya terdorong untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar. Kebijakan TKDN mulai ditegakkan sejak tahun 2014. Pemerintah saat itu bermaksud mengangkat citra produk lokal yang selama ini dipandang sebelah mata. Sertifikat TKDN menjadi bukti bahwa barang buatan Indonesia bisa bersaing dan layak diprioritaskan, terutama dalam belanja pemerintah dan proyek strategis nasional. Ketentuan TKDN tidak mudah diterapkan, sebab tidak semua industri siap memenuhi persentase kandungan lokal yang ditentukan. Terkadang komponen lokal yang dibutuhkan belum tersedia. Kalaupun ada, harganya menjadi naik. Nah, ini membuat biaya produksi jadi bengkak dan kadang-kadang jadi mengganggu efisiensi. Oleh karena itu, TKDN dilihat sebagai sebuah hambatan oleh negara-negara mitra seperti Amerika Serikat. Mereka menginginkan akses pasar yang lebih bebas tanpa batasan kandungan lokal. Perbedaan kepentingan itulah yang kini menjadi sumber gesekan di dalam hubungan dagang antara kedua negara. Pemerintah memandang pelonggaran TKDN adalah langkah realistis guna menjaga hubungan dagang dan mendorong investasi.
Namun, kebijakan ini membuka akses bagi importir dalam negeri untuk mengimpor berbagai produk dengan mudah. Karena itulah, kemudian muncul kekhawatiran relaksasi ini justru akan menggerus upaya membangun kemandirian industri nasional secara berkelanjutan. Permintaan untuk merevisi aturan TKDN sebenarnya udah lama muncul ya dari pelaku industri, antara lain dari sektor energi baru terbarukan. Selama ini persyaratan kandungan lokal 60% untuk proyek PLTS misalnya itu dinilai terlalu tinggi, sebab komponen penting seperti sel dan modul surya belum tersedia di dalam negeri. Menyadari hal itu, pemerintah mencabut Permen nomor 54 2012. Tujuannya memberi ruang relaksasi yang lebih realistis dan mendukung percepatan pembangunan energi terbarukan. Namun Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta agar pemerintah tidak langsung melonggarkan aturan TKDN. Ketua Bidang Industri Manufaktur APindo, Adi Lukman, meminta pemerintah memikirkan juga dampak pelonggaran TKDN terhadap industri dalam negeri, terutama yang sudah memenuhi TKDN tinggi. Pengusaha juga meminta agar pemerintah memberikan insentif untuk menambah perlindungan industri dalam negeri. Insentif ini diyakini dapat mendorong keberlangsungan industri dan pelaku usaha dalam negeri. Memang bagi sektor-sektor lain, TKDN dinilai telah berhasil mendorong pertumbuhan industri nasional, misalnya di bidang konstruksi. Kewajiban menggunakan produk lokal seperti besi, baja, dan pipa telah menciptakan permintaan yang stabil. Kemudian mendorong berdirinya pabrik-pabrik baru di dalam negeri. Tidak heran jika Gapensi mengkhawatirkan rencana pelonggaran TKDN, sebab berisiko menjadikan Indonesia kembali sebagai pasar produk impor. Gelombang PHK akan berpeluang terjadi jika permintaan terhadap produk lokal anjlok. Kekhawatiran yang serupa datang dari sektor alat kesehatan dan elektronik. Sekjen Aspaki Erwin Hermanto menilai TKDN telah memberikan kepastian pasar yang sangat dibutuhkan para produsen lokal. Dampaknya juga sudah terlihat. Jumlah pabrik alat kesehatan di Indonesia melonjak dari sekitar 200 sebelum pandemi menjadi lebih dari 800 pada 2024. Dukungan terhadap penerapan TKDN juga datang dari sektor elektronik. Daniel Suhadirman dari Gabungan Pengusaha Elektronik menyebutkan kebijakan TKDN telah berhasil menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu, mereka berharap pemerintah tidak terburu-buru melonggarkan TKDN. Bagi mereka, sistem insentif belum cukup menggantikan fungsi perlindungan langsung yang terkandung dalam kewajiban TKDN. Hal serupa terjadi pada produk elektronik ponsel. Penerapan kebijakan TKDN sudah berdampak nyata. Impor smartphone turun drastis. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan impor smartphone pada tahun 2013 sempat mencapai 62 juta unit. Lalu di tahun 2023 tinggal menjadi 3,1 juta unit. Penurunan 95% ini membuktikan kebijakan TKDN efektif mendorong produksi dan perakitan smartphone di dalam negeri. Kewajiban TKDN mendorong Samsung, Oppo, Vivo, hingga Xiaomi membangun pabriknya di Indonesia. Mereka memproduksi berbagai komponen dan perangkat elektronik seperti di Cikarang, Tangerang, dan juga Batam. Jadi sebenarnya TKDN sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri secara menyeluruh. Indonesia bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong alih teknologi dari pemain global, serta memperkuat rantai pasok dan ekosistem industri lokal. UMKM juga bisa terlibat sebagai pemasok. Nah, dengan kuatnya permintaan dalam negeri, landasan industri nasional bisa lebih kokoh untuk berkembang. Ini menjadi langkah awal mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai basis produksi semikonduktor dan pusat kekuatan industri di kawasan. Melihat dampak positif kebijakan TKDN pada beberapa sektor tersebut, maka bisa disimpulkan kebijakan ini tidak menghambat investasi. Justru sebaliknya, TKDN akan berpeluang membawa owner dan supply chain baru untuk berinvestasi di Indonesia. Rencana pelonggaran TKDN juga dinilai tidak sejalan dengan arah besar pembangunan industri, yaitu hilirisasi. Menurut Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef, Andri Satrio Nugroho, kalau aturan TKDN dilonggarkan apalagi dihapus, artinya Indonesia membuka lebar pintu masuk produk impor. Nantinya pelaku usaha lebih memilih mengimpor ketimbang membangun fasilitas produksi. Biayanya lebih murah dan prosesnya lebih cepat. Selain itu, Andri mengingatkan, pelonggaran TKDN yang mendadak berisiko besar terhadap kepastian hukum di Indonesia. Bila TKDN diubah menjadi skema insentif, dikhawatirkan akan menciptakan presiden buruk bagi merek-merek asing yang sudah berinvestasi dan membangun fasilitas produksi di dalam negeri. Perubahan kebijakan yang tiba-tiba tanpa kepastian jangka panjang bisa merusak kepercayaan terhadap konsistensi regulasi nasional. Ketidakpastian ini tak hanya berdampak pada investor yang sudah ada, melainkan bisa membuat calon investor ragu menanamkan modal di Indonesia. Pelonggaran TKDN juga langsung menyentuh isu ketenaga kerjaan. Direktur Eksekutif LP3S Fahmi Wibawa mengingatkan,
TKDN adalah benteng penting untuk menjaga lapangan kerja, terutama di sektor manufaktur yang menurut data BPS 2024 menyerap 13,8% tenaga kerja nasional. Kekhawatiran serupa muncul dari sektor kelistrikan. Ketua Umum API, Yohanes P. Wijaya, mengingatkan risiko serbuan produk impor akibat melemahnya proteksi lokal. Situasi sekarang memang dilematis. Pelonggaran TKDN bisa membuka pintu investasi dan memperkuat relasi dagang dengan Amerika Serikat. Tapi keputusannya tidak bisa diambil tergesa-gesa. Apalagi kebijakan dagang Trump kerap bersifat sepihak dan syarat kalkulasi politik. Bisa jadi tarif tinggi itu hanya taktik atau strategi tawar-menawar agar negara-negara mitra mau berunding. Kalau kita terburu-buru memberikan konsesi besar seperti melonggarkan TKDN terlalu jauh, posisi kita justru bisa jadi lemah. Tanpa peta jalan yang jelas, langkah kompromi ini malah bisa dimanfaatkan pihak lain tanpa imbal balik yang setara. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita menjawab pertanyaan mendasar. Apakah industri dalam negeri sudah siap menghadapi persaingan terbuka? Sebab tanpa strategi industrialisasi yang terencana dan berkelanjutan, pelonggaran TKDN justru bisa membuka jalan ke arah deindustrialisasi. Pelaku usaha bisa beralih hanya menjadi importir karena lebih praktis dan menguntungkan. Sementara produsen lokal tergencet produk-produk asing yang lebih murah dan lebih cepat muncul di pasar. Kita tidak berharap upaya memperkuat relasi dagang justru meruntuhkan sektor industri yang selama ini dibangun dengan susah payah. Kita bisa melihat contohnya di industri tekstil. Akibat banjir produk impor selama beberapa tahun terakhir, industri tekstil tertekan. Sudah banyak pabrik kecil hingga menengah terpaksa tutup. Jika situasi ini terus dibiarkan, sektor-sektor lain pun bisa ikut terancam. Terbuka kemungkinan industri manufaktur, makanan olahan, alat elektronik, hingga kerajinan lokal akan mengalami nasib yang serupa. Jadi melonggarkan TKDN tanpa pelindungan dan strategi yang jelas berisiko membuat banyak sektor kehilangan daya saing secara permanen. Yang perlu diingat adalah Amerika sendiri menerapkan Buy American Act. Aturan ini mewajibkan penggunaan produk lokal dalam belanja pemerintah. Jadi ketika mereka menggugat TKDN, kita jelas melihat adanya standar ganda ya. Bagi Indonesia, TKDN bukan sekedar proteksi, melainkan strategi membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan melindungi UMKM dari serbuan produk impor. Maka sebelum melonggarkan aturan ini, seyogyanya pemerintah perlu berhitung cermat terhadap semua dampaknya, termasuk risiko terganggunya usaha lokal dan potensi tekanan baru pada industri dalam negeri. Dalam menghadapi tekanan eksternal seperti kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat, Indonesia jelas perlu berhati-hati. TKDN bukan sekedar angka persentase. Ini adalah pemandu arah pembangunan industri nasional jangka panjang. TKDN adalah bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi mandiri. Maka dari itu, setiap perubahan kebijakan TKDN harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Bukan semata karena tekanan dari luar. Sebab dampaknya akan langsung terasa pada struktur industri, juga oleh pelaku usaha dan tenaga kerja. Banyak negara kini sedang berupaya menjaga pangsa pasarnya di tengah ancaman deindustrialisasi, ketegangan geopolitik, dan perubahan arah kebijakan dagang global. Situasi ini tidak mudah dihadapi oleh sektor industri dalam negeri. Apalagi mereka juga harus menghadapi tantangan seperti kurangnya bahan baku lokal, belum meratanya adopsi teknologi, dan keterbatasan kapasitas produksi di sejumlah sektor. Jika pemerintah mempertimbangkan relaksasi, sebaiknya fokuskan pada relaksasi TKDN di sisi investasi, bukan di sektor hardware atau software. Pemberian insentif juga akan membebani APBN yang kondisinya sudah minus. Jika Amerika Serikat menuding TKDN sebagai penghambat, maka solusi yang lebih tepat adalah memberikan relaksasi TKDN khusus untuk produk-produk AS tertentu. Misalnya seperti model yang digunakan Apple lewat skema investasi. Ini akan lebih aman dibandingkan mencabut seluruh aturan TKDN. Sebab berisiko menimbulkan gelombang PHK dan mematikan industri dalam negeri seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tapi terlepas dari semua itu, kebijakan tarif Trump justru mendorong kita memperbaiki diri. Sudah saatnya Indonesia membenahi ekosistem investasi, memperkuat rantai pasok industri lokal, dan meningkatkan daya saing secara menyeluruh. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan, mulai dari infrastruktur, kesiapan tenaga kerja, hingga konsistensi kebijakan. Jika kita bisa menjadikan momen ini sebagai titik balik, maka ke depan Indonesia tidak lagi hanya jadi pasar, tapi juga pemain kuat dalam rantai industri global. Di tengah dinamika global yang terus berubah, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, seberapa bijak mempertaruhkan kebijakan TKDN? Sebab capaiannya sudah terbukti bisa memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menekan impor. Insentif atau mekanisme baru memang terdengar menawarkan harapan. Namun, efektivitasnya belum tentu mampu menandingi dampak konkret
yang sudah dirasakan. Resiko kehilangan momentum pembangunan industri dalam negeri bukanlah sesuatu yang ringan. Setiap pilihan kebijakan membawa konsekuensi yang besar. Maka marilah kita melangkah dengan tenang, cermat, dan tetap berpijak pada kepentingan jangka panjang bangsa ini. Kita butuh keberanian untuk berubah, tapi juga kebijaksanaan untuk menjaga yang telah membawa hasil. Semoga Allah memudahkan jalan kita bersama.